Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari pertama pelaksanaan uji komprehensif saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai ujian, saya ingin bertanya dulu kepada siap untuk diuji. Insyaallah siap Ustaz. Pak. Oke, dalam keadaan sehat walafiat Pak Abdul Muttalib. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Iya sehat Pak Prof. Sehat ya. Oke. Jadi untuk hari ini hari pertama dan peserta pertama yang saya uji adalah Bapak Abdul Muttalib. Diawali dengan membaca surat Maryam. Silakan buka Al-Quran, baca surat Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهبنا العظم مني واستعل الرأس شيبة. Cukup. Lanjut dengan menulis ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Sudah Ustaz? Bisa diperlihatkan. Izin Ustaz, saya matikan. Ya, matikan mikrofonnya supaya bisa nampak tulisannya. Ya, oke, cukup. Ganti lagi background-nya. Ya, berikutnya ini silakan Pak Abdul Muttalib mempresentasikan atau mengajar sesuai dengan RPP pilihannya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Pada hari ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11 IPA 2 di tahun pelajaran 2023-2024. Insya Allah Pak Guru akan membersamai kalian ya pada semester ini dan seterusnya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru terlebih dahulu mengajak kita bersama untuk berdoa untuk mengawali pertemuan hari ini. Untuk itu doa pada pertemuan pertama saya persilahkan kepada Ananda Rafi untuk memimpin doa.
Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ananda Raffi ya, sudah berkenan memimpin doa pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan bersama insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan. Mari kita cek kehadiran bersama. Ini Pak Guru lihat kelihatannya masuk semua ya. Betul, masuk semua. Alhamdulillah. Ternyata di awal yang baik ini kalian semua tetap semangat dan insya Allah untuk selamanya semangatnya tetap dijaga. Baik, anak-anak sekalian, ini biar lebih semangat lagi, mari sama-sama kita berselawat dulu lah, berselawat dulu supaya tetap semangat. Ya, insya Allah dengan bersalawat maka kita senantiasa menjadi orang-orang terbaik yang dicintai oleh Rasulullah dan kita juga mencintai beliau. Hafal semua anak-anak sholawat busyra? Oh, luar biasa. Baik, ya Pak Guru awali ya, nanti didengarkan, setelah itu kita sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومؤلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sekali lagi semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tuakhiruna biha. Ayo. Wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak hebat yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai. Selanjutnya Pak Guru ingin tanyakan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalian masih ingat anak-anak sekalian? Oke, luar biasa. Masih ingat ya? Baik. Apakah ada yang masih ingat tentang proses ya awal terbentuknya janin? Oh, silahkan, silahkan. Luar biasa. Ya, dipersilahkan. Betul sekali jawabannya. Kita berikan aplaus dulu untuk teman kalian. Ya, oke. Luar biasa. Yang berikut, siapa yang tahu kapan Allah meniupkan ruh kepada manusia ketika berada di rahim ibunya? Sejak kapan itu, dalam usia janin, dalam usia berapa minggu atau berapa bulan? Ya, silakan, silakan. Ya, yang di depan. Oke. Nah, luar biasa. Ternyata jawabannya menandakan bahwasanya kalian masih ingat apa yang telah Pak Guru sampaikan sebelumnya. Ya, untuk itu Pak Guru memberikan apresiasi ya kepada kalian semua, terutama yang sudah menjawab pertanyaan Pak Guru tadi. Adapun insya Allah di kesempatan ini kita akan mempelajari
sebuah tema yang tidak jauh berbeda dengan tema sebelumnya, yakni tentang hakikat penciptaan manusia. Pada kesempatan ini kita akan mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Dalam hadis ini juga ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yakni di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, namun pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang Pak Guru sampaikan tadi. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, apa tujuan dari kita mempelajari tema tersebut? Nah, dari tema tersebut ya, tujuan kita mempelajari tema tersebut adalah untuk kita dapat menganalisis, menyajikan kandungan daripada hadis itu sendiri yang berkaitan dengan tema yang Pak Guru sampaikan. Kemudian indikator yang akan kita capai adalah membaca dan memahami hadis terlebih dahulu, kemudian kalian dapat menganalisa dan selanjutnya dapat diaplikasikan atau ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Baik, anak-anak hebat yang insya Allah Pak Guru banggakan selalu. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama adalah kalian nanti Pak Guru kelompokkan atas beberapa kelompok, kemudian kalian bisa berdiskusi bersama kelompoknya, dan Pak Guru akan menyampaikan lembar kerja LKPD-nya. Kemudian di situ nanti anak-anak sekalian bisa mengidentifikasi, memahami, menganalisa hadis tersebut. Selanjutnya, kemudian nanti kalian buat ya, nanti di tugas akhirnya itu Pak Guru sampaikan di awal, tugas akhirnya itu ada pembuatan video. Video yang materinya berdasar pada proses penciptaan manusia yang ada pada keterangan hadis tersebut. Baik anak-anak sekalian, yang selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian atas beberapa kelompok. Yang pertama Pak Guru lakukan ini, Pak Guru ingin kita menebak warna dulu. Kira-kira ini warna apa, Nana? Kuning. Oke, ya. Kalau yang ini kelihatan ya? Oh, kurang kelihatan. Ya, ini warna hijau ya. Warna hijau. Kira-kira siapa yang suka warna kuning? Oke, yang suka warna kuning berarti ini sehati ini. Ya, jadi satu kelompok yang suka warna kuning ya. Oke, warna hijau? Oh, sisanya warna hijau. Oke, berarti ini pas betul nih. Kebetulan jumlah kalian adalah 10 orang, maka satu kelompok 5 orang ya. Oke, kelompok kuning dan kelompok hijau. Baik, anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, silakan kalian berdiskusi ya. Kemudian kalian bisa menganalisis dan bisa mengungkapkan apa yang kemudian ditegaskan di dalam hadis tersebut. Nah, nanti Pak Guru tunjukkan ini hadisnya yang harus kalian analisis ya anak-anak sekalian. Ya. Oke, ini hadisnya. Oke. Sebelum kalian menganalisis lebih jauh, silakan bisa bersama-sama membaca hadis tersebut ya. Membaca hadis tersebut. Setelah membaca, kemudian bisa mengartikan maknanya dan bisa menganalisis lebih jauh ya tentang hadis tersebut. Oke, silakan kelompok 1 yang warna apa tadi? Kuning. Oke, kelompok 1 mendahului membaca hadisnya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Bacaannya yang luar biasa.
Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok 2, silakan menerjemahkan hadisnya atau membaca terjemahannya. Iya, baik, baik, baik. Luar biasa. Untuk kelompok 2, kita berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Nah, baik anak-anak sekalian, dari apa yang sudah kalian bacakan dan kalian pahami, maka silakan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Ya, oke, silakan. Ini lembarannya nanti disiapkan. Insya Allah setelah itu nanti dipresentasikan ya. Ya, tugas pertama adalah dipresentasikan. Nanti tugas selanjutnya adalah nanti dalam bentuk video. Ya, betul sekali, betul ya. Oke, silakan. Ya, bagaimana? Ada yang bertanya tadi? Oh iya, kelompok 1 ya tadi. Jadi nanti tinggal dibuat apa namanya langkah-langkahnya. Tapi nanti kalau untuk tugas yang terakhir, Pak Guru akan jelaskan kemudian. Yang penting kalian selesaikan dulu yang diskusi kelompoknya. Karena ini nanti dipresentasikan. Oke? Oke, terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 2? Ya, betul sekali. Itu di dalam hadis diterangkan ada 4 hal itu ya. Bisa kita perhatikan. Kurang lebih 3-4 hal itu. Ya, betul sekali terkait rezekinya itu sudah disampaikan, ajalnya kapan, amal perbuatannya, sengsara atau bahagia itu sudah dijelaskan di dalam hadis. Tinggal kalian kembangkan. Tinggal kalian kembangkan. Oke. Baik. Iya. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk maju. Oke, silakan, silakan. Baik, luar biasa penampilan dari kelompok 1. Tadi kita berikan aplaus yang sangat meriah. Wah, luar biasa untuk kelompok 1. Kemudian yang berikut, ada pertanyaan. Oh, luar biasa masih ada pertanyaan. Oke, langsung dijawab. Ya, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk penanya dan juga yang menjawab tadi. Luar biasa, Masya Allah. Oke, Pak Guru batasi ya 2 penanya tadi ya. Selanjutnya kelompok 2. Iya, kelompok 2. Silahkan maju. Wah, luar biasa kelompok 2 semangatnya ini menggoda ini. Iya, dipersilahkan. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, luar biasa penampilan kelompok 2. Ternyata tidak bisa menerima semangat dari kelompok 1 tadi sehingga tampil lebih gesit lagi. Ya, silakan kelompok 1 ada pertanyaan. Ya, silakan, silakan. Iya, luar biasa. Ya, silakan dijawab langsung. Oke, jawaban yang tepat, luar biasa. Nah, ternyata amalan ya, amalan penghuni surga itu sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Berarti menandakan kita beramal itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah pemberian terbaik untuk kita. Oke, baik Ya, anak-anak oke. sekalian. Cukup, cukup, Pak Abdul. Cukup. Ya, pakai itu pengajarnya kan bagus. Menurut Anda siapa Abdul? Kira-kira pola mengajar atau metode yang tepat
dalam pembelajaran yang sudah disampaikan tadi itu menurut Abdul kira-kira seperti apa? Saya kebetulan di elemen ini saya gunakan elemen hadis, di mana metode yang saya gunakan adalah PJBL, yang mana nanti di akhir dari pertemuan ini, insya Allah anak-anak diberi tugas untuk bisa membuat video terkait dengan proses penciptaan manusia, tetapi tidak secara luas, hanya fokus pada apa yang tertuang di dalam hadis tersebut. Ya, bagus. Jadi sebagai guru yang menuju guru yang lebih hebat, ingat profil guru yang terbaik itu minimal di ideal 4, yakni punya kemampuan untuk bisa menjadikan anak-anak itu boleh membuat digitalisasi video-video sebagai rencana aksi dari apa yang dibutuhkan oleh guru. Sehingga benar-benar anak-anak itu bisa memahami, bisa dia memaknai apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dan proses pembelajaran itu kan harus enjoy. Dan itu yang diharapkan bagi Bapak Ibu atau Bapak Abdul Talib sebagai guru yang insya Allah lebih berhasil di PPGI. Amin ya Allah, amin ya Rabbi. Amin. Amin. Berikut Pak Abdul. Dalam pembelajaran ini yang elemen hadis. Diancam Abdul kaitkan elemen hadis ini dalam hal merumuskan tujuan pembelajaran atau diawali dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, hingga inilah kriteria di dalam hal membuat atau menyusun ya proses-prosesnya, terutama dalam tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Silakan Pak Abdul berikan penjelasannya. Baik, di dalam hadis kita tahu bahwa hadis itu merupakan salah satu dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran tentunya, sehingga di dalam materi pembelajaran khususnya di tingkat madrasah aliyah, setiap pembahasan suatu tema atau subtema itu selalu ada korelasi antara elemen Quran dengan hadis yang digabungkan. Nah, sehingga dalam hal ini memang di hadis hanya memperkuat apa yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Nah, salah satu hal yang ingin saya dapatkan dari sini adalah bagaimana peserta didik itu tidak hanya membaca Quran dan memahami Quran, tetapi mereka juga harus memahami hadis. Karena apabila dia hanya bisa membaca Quran atau memahami Quran tetapi tidak memahami hadis, maka itu sesuatu yang mungkin bagi saya belum sesuai. Karena sebagai umat Islam kita harus berpedoman pada Quran dan hadis. Nah, sehingga dalam salah satu tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana anak-anak dapat mentadaburkan juga apa yang menjadi isi dari hadis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memahami makna tentang proses penciptaan manusia. Dari situlah maka dia akan menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu dijadikan dari unsur yang sama dan seharusnya tidak ada perdebatan lagi di antara kita, bahwa kita ini satu, berada dalam satu unsur, dan kita hanya mungkin dibedakan atas hal-hal tertentu, dan itu tidak menjadi persoalan yang harus kita perdebatkan dalam kehidupan ini. Ya, mantap. Ada Pak Abdul.
Karena Pak Aldo ini kan ya sudah pasti itu yang lebih hebat Insya untuk Allah, amin. bermenang di dalam dunia sekarang kan kita diharapkan harus memahami perubahan kurikulum ya. Nah, perubahan kurikulum itu menjadi patokan utama guru untuk bisa berpikir. Ya, guru untuk bisa dia menganalisa, bisa dia mengeluarkan ide-ide, bisa dia berinovasi, bisa dia berkreasi. Nah, banyak saya terkait dengan ujian hari ini. Tidak terlepas dari situ, uh, Abdul bisa memberikan komentar misalnya, oh dalam pembelajaran ini harus ada asesmen. Ya, katakan harus ada asesmen awal. Ya, ada formatifnya, sumatifnya, ada teknik asesmennya, ada pelaporan asesmen. Pak Abdul itu berikan penjelasan mengapa itu bisa ada dan kira-kira kalau ada bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya berhak untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa memang di dalam proses pembelajaran tentu ada proses-proses yang kita lalui bersama. Di situ misalnya tadi terkait dengan asesmen. Asesmen awal itu adalah asesmen yang dilakukan itu bisa bersifat tertulis maupun mungkin secara langsung kepada siswa melalui pertanyaan-pertanyaan di awal tadi. Mungkin mereka masih mengingat materi yang lalu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Nah, untuk asesmen awal ini kemudian saya buat dalam bentuk formatif. Di sini ada Google Form yang memang saya siapkan. Kalau diperkenan saya bisa tampilkan Google Form-nya. Nah, sehingga itu kemudian mempersingkat waktu juga, jadi anak-anak tinggal menjawab untuk awal, sehingga nanti itu menjadi dasar saya untuk bisa merancang pembelajaran selanjutnya, termasuk di dalamnya ada tes sumatif. Kalau tes sumatif itu biasanya, kalau sepengetahuan saya, itu terjadi pada setiap akhir semester. Namun tidak menutup kemungkinan bisa juga dilakukan pada beberapa bab tertentu, sehingga itu bisa juga menjadi satu bahan untuk dapat menjadi evaluasi. Sehingga nanti di akhir daripada kegiatan tes sumatif, kemudian mungkin ada evaluasi yang disitulah semua proses tadi bisa menjadi satu data yang kemudian bisa menjadikan guru itu lebih mengukur tingkat kemampuannya dan juga mungkin mengukur kemampuan dari peserta didiknya. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, oke, terima kasih. Tadi saya dengar Pak Abdul Talib itu pada saat pembelajaran menggunakan LKPD. Kira-kira LKPD itu ada sesuatu yang harus ada atau sesuatu yang menurut Pak Abdul Muttalib ini tidak perlu misalnya. Kalau saya perlu, kenapa harus perlu? Kalau kaitkan dengan LKPD itu dengan instrumen-instrumen yang ada. Karena begini, sebagai guru di era 21 ini, katakanlah guru yang lebih hebat, yang profesional, dia harus bisa mengembangkan peserta didik itu untuk berpikir. Jadi instrumennya harus ada yang dalam bentuk critical thinking, teknik pemikiran perusahaan yang bersifat kritik, ada reaktif thinking, pemikiran yang ada penciptaan baru, ada refleksif thinking, ada sesuatu yang harus jadi sebuah kejadian yang
anak-anak itu bisa berpikir dan sampai kepada decision making menjadi sesuatu hal yang luar biasa mereka sampaikan. Silakan Pak Abdul, apa yang saya sampaikan itu silakan berikan penjelasan. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya akan menjawab sesuai kemampuan saya. Yang pertama terkait dengan lembar kerja peserta didik. Menurut saya itu penting dilakukan karena itu harus dilakukan karena bagian dari data yang harus dimiliki. Dan anak-anak kemudian ketika mengerjakan sesuatu berdasarkan pada sebuah naskah atau lembar yang disiapkan, maka itu tertuang juga apa yang mereka pikirkan bersama dan bisa disatukan dalam sebuah tulisan tadi atau lembar tadi terkait dengan kelompok tadi. Kemudian yang berikut terkait dengan perkembangan pendidikan ya di era saat ini, memang ada beberapa hal yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Prof bahwa memang ada hal yang perlu dilakukan dalam hal ini ya, termasuk tadi critical thinking, kemudian ada beberapa hal lagi tadi, itu menurut saya sangat penting, misalnya critical thinking itu sendiri, Pak. Karena di era sekarang ini banyak sekali terjadi informasi-informasi yang sangat membingungkan dan itu bisa menimbulkan berbagai macam problematika dalam kehidupan, sehingga anak-anak dibutuhkan untuk memiliki kritik. Dalam artian saya berikan contoh, mohon izin, misalnya ada informasi tentang COVID-19. Nah, ternyata ada orang mengatakan bahwa vaksin itu adalah sesuatu yang mematikan gitu. Nah, maka kita harus punya kemampuan critical thinking tadi sehingga kita menggambarkan bahwa menyuntik itu bukan mematikan tetapi memasukkan obat yang dari obat itu akan bisa mengobati orang yang terindikasi COVID-19. Nah, obat itu kemudian digambarkan bisa dalam bentuk video. Jadi kritikal itu bukan mengkritik langsung tapi bisa membuat dalam bentuk konten kemudian bisa disampaikan sehingga bisa dipertanggungjawabkan juga tentunya. Nah, kemudian yang berikut terkait dengan, mohon izin Ustadz, saya lupa yang satunya tadi, bisa berinovasi itu ya, bisa berinovasi. Jadi dari kemampuan kritikal tadi diharapkan ada kemampuan inovasi-inovasi baru yang bisa menjawab apa yang disampaikan oleh orang, dikritik bukan dengan kekerasan tetapi dikritik dengan kemampuan menciptakan sesuatu untuk bisa tersampaikan, atau bahkan dia bisa menciptakan menemukan teh itu ternyata kalau dicampur dengan jeruk itu bisa mengatasi dampak daripada COVID misalnya. Jadi itu disampaikan dalam bentuk video atau konten atau dalam bentuk menggunakan media yang ada pada saat ini. Sehingga peserta didik kita tidak hanya belajar sesuatu yang bersifat apa ya, mereka sendiri yang mengetahui tetapi bisa diekspresikan melalui itu, Pak. Demikian Pak dari saya. Ya, oke. Yang berikut Pak Abdul, sebagai guru itu harus tahu teori-teori pembelajaran. Baik. Sehingga ketika kita mau mengajar harus tahu ini teori harus saya gunakan, ini harus saya tidak gunakan. Karena ini teori yang bisa mengembangkan anak bisa berpikir, seperti berpikir suatu instruksi, karena itu bisa punya sifat-sifat humanis misalnya, atau teori-teori yang terkait dengan teori belajar dan pengajaran. Silakan Pak. Ya, baik, tentu dalam pembelajaran itu ada berbagai teori yang pada umumnya memang kita kenal ada 4 teori dalam pembelajaran itu sendiri. Yang pertama teori behaviorisme, kemudian teori kognitif, ada juga yang ketiga teori konstruktivistik, kemudian ada teori humanis. Nah, memang 4 teori ini perlu harus dipahami oleh setiap guru dan dimengerti betul karena teori ini sangat penting kita gunakan dalam suatu merancang proses pembelajaran.
Saya beri contoh misalnya kayak teori behavioristik itu. Nah, teori itu sendiri dia dalam proses penggunaannya lebih mengedepankan soal tingkah laku atau sikap peserta didik itu yang menjadi dasar pengukurannya itu, atau bisa dijadikan suatu apa sesuatu yang maksudnya dari teori tadi arahnya ke situ terkait dengan tingkah laku peserta didik melalui stimulus dan respon tadi, Pak. Kemudian yang kedua itu kalau kita gunakan teori kognitif dalam pembelajaran, maka sebetulnya teori kognitif ini dia lebih kepada persoalan nilai ya, angka. Dia lebih berbicara soal ya angka itu. Dan itu berada pada ya mungkin di dalamnya ada beberapa proses, tentunya mungkin ada analisis, ada mengolah informasi, ada juga prediksi, kemudian ada lagi prediksi, problem solving gitu. Nah, teori ini mengutamakan proses daripada pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian Oke, cukup. Adul, yang tadi ini sampaikan berkaitan dengan pedagogi. Pedagogik itu menganggap kita untuk harus berpikir bisa sekarang di pendalaman materi itu kan Pak Abdul tadi pernah menerima 6 modul yang terkait dengan modul profesional. Nah, di modul profesional itu ada 6 LK yang menjadi berbarengan nanti. Sedangkan Pak Abdul Alif hanya kita kira mengetahui apa yang sesuatu yang bisa Pak Abdul Alif gali dari 6 modul untuk peningkatan profesional guru saja di mapel Al-Quran hadis. Oke, baik. Tentu dalam kegiatan sebelumnya ada kegiatan pendalaman materi. Tadi Pak Prof sudah sampaikan. Memang di situ ada 6 modul, kalau seingat saya itu ada disampaikan Pak Dr. James, kalau tidak salah itu tentang teori belajar dan pembelajaran. Ya, kemudian ada juga dari itu pedagogik itu. iya, Kita ke profesional. profesional, iya, iya. Iya, terkait dengan materinya mapel Quran hadis. Oh iya, baik. Baik, mohon izin. Yang disampaikan Dr. Rahmin Talib Husain ya, itu ada konsep dasar ulumul hadis, ada konsep dasar ulumul Quran, kemudian ada analisis keautentikan Al-Quran, kemudian juga ditambah oleh Pak Dr. Sulaiman Ibrahim MA waktu itu beliau menyampaikan tentang konsep tawasud, ada konsep tawazun, kemudian ada tasamuh ya di situ, kemudian yang berikut makna filosofis materi Al-Quran hadis, kemudian ada pendidikan karakter perspektif Quran hadis gitu. Ya, itu yang beliau sampaikan saat itu. Dari materi yang tadi sampaikan tadi, yang berkaitan dengan modul pedagogi maupun seperti profesional. Terus coba adu kaitkan dengan penelitian tindakan keras itu tetap berkaitan dengan teori pelajaran, perkembangan pendidik dan materi tentang Al-Quran hadis. Akan ada gerakan PTK-nya seperti apa, bagaimana penyusunannya, dan apa yang menjadi inti dalam PTK. Silakan Pak Abdul Mufalib. Iya, baik. Terima kasih. Dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya, maka tentu dapat saya pahami dan saya dalami, walaupun belum terlalu mendalam, namun saya kemudian dapat merancang sebuah judul yang menjadi
judul yang insya Allah itu menjadi penelitian tindakan kelas, yang mana saya ambil dari materi tadi, saya bingkai dalam sebuah tema, yaitu atau judul peningkatan hasil belajar Al-Quran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada peserta didik Man Manokwari, yang dalam hal ini nanti dalam konteksnya kelas 11, ya, kelas 11. Nah, di dalam itu memang ada yang tentu pertama sekali dalam penulisan itu ada judul yang telah kita siapkan, kemudian kita juga butuh pengesahan dari mungkin pembimbing dan seterusnya, kemudian diawali dengan kata pengantar sebagaimana penulisan karya ilmiah lainnya, kemudian juga di situ ada daftar isi. Nah, daftar isi ini ya sangat penting karena di situ letak orang dengan mudah memahami apa yang tergambar di dalam judul yang saya angkat tadi. Nah, kemudian di bab 1 di situ saya kalau tidak salah itu di bab 1 ada pendahuluan, kemudian di situ ada latar belakang masalah, ada identifikasi, kemudian rumusan masalah, kemudian ada juga tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian yang berikut di bab 2 yang saya tuliskan waktu itu tentang tinjauan teoritis, ya, hipotesis tindakan, karena ini disampaikan juga pada modul-modul pendalaman sebelumnya, sehingga nah ini memberikan satu gambaran kepada kita. Terus terang saya mengalaminya ketika ternyata apa yang disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, ternyata para dosen kita menyampaikan nih tujuannya kita bisa menulis. Nah sehingga disitulah saya lebih bersemangat lagi, karena saya dalam pembahasan sebelumnya ada tentang dengan problem solving, menurut saya itu sangat-sangat bagus, sehingga saya berusaha untuk meneliti itu atau bisa menjadikan PTK, sehingga dengan harapan dari bab 2 tinjauan teoritis ini kan yang ada di dalam ya mungkin tentang teori-teori yang tadi Pak Prof sudah sampaikan juga. Di situ kami gambarkan tentu mengutip dari beberapa pendapat juga. Kemudian saya dalam PTK itu sendiri, saya belum melakukan penelitian karena masih kerangka penelitian yang disiapkan, sehingga insya Allah dalam pelaksanaan penelitian nanti mungkin ada gambaran umum terkait lokasi, deskripsi pelaksanaan siklus, ya, pra siklus penelitian, kemudian ada deskripsi penelitian pelaksanaan. Nah tentunya di situ mungkin ada lembar observasi yang harus saya siapkan, kemudian ada kuesioner, kemudian ada catatan lapangan, kemudian ada tes dan dokumentasi, tentunya tetap itu menjadi penting. Saya kira itu yang kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran. Demikian, Ustaz. Iya, oke, terakhir. Guru madrasah itu kan harus membuat proyek yang dikenal dengan proyek profil pelajar rahmatan lil alamin. Pertanyaan saya, kira-kira kata Pak Abdul Muttalib ini kan guru di Merdeka Belajar. Lalu di dalam pelaksanaannya harus punya kemampuan bagaimana kira-kira kita menciptakan pelajar-pelajar di madrasah itu punya rahmatan lil alamin. Tidak perlu adanya penyusunan proyek profil pelajar rahmatan lil alamin. Silakan Pak Abdul Muttalib berikan penjelasan tentang mengapa itu perlu, dan kalau sudah ada begini pola kerjanya. Kemudian terkait dengan materinya Pak Abdul, kira-kira saya mengambil tema apa dalam kegiatan ini sehingga mewujudkan inilah wujud dari 10 nilai yang terkait dengan PPRA.
Dipersilakan Pak Abdul Muthalib. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya akan menjawab sebatas kemampuan saya. Yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila secara umum dalam konteks madrasah itu kita kenal PPRA yang sudah Pak Prof sampaikan tadi. Memang di dalam PPRA sendiri kita mengenal ada sekitar 10 proyek penguatannya tadi itu ada 10 nilai ya, penting yang ada di situ untuk PPRA-nya. Nah, di sini untuk di madrasah kami ya saya kemarin kebetulan salah satu tugas di LK sebelumnya itu saya lupa persis LK berapa. Saya mengangkat sebuah tema yang terkait dengan penelitian soal penanganan sampah ya, penanganan sampah. Nah, di situ memang saya masukkan salah satu profil yang saya gunakan itu adalah tentang ta'adub. Ta'adub di sini yang saya pahami adalah untuk meningkatkan akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas. Nah, kemudian di dalam rancangan penelitian saya itu, yang poin yang paling penting adalah terjadinya interaksi atau kerjasama antar sesama komunitas atau sesama sivitas yang ada di dalam, nah, baik guru maupun peserta didik. Nah, sehingga dalam penerapan poin itu dengan harapan agar sampah itu sesuatu yang mungkin dianggap sesuatu yang rendah, mohon maaf, mungkin dianggap itu sesuatu yang rendah, yang jorok, tetapi sampah itu adalah merupakan tanggung jawab bersama, sehingga nanti menemukan suatu judul kemarin saya buat slogannya itu adalah sampah adalah tanggung jawabku. Jadi membangun kesadaran, tujuannya adalah membangun kesadaran pada seluruh peserta didik maupun guru tentang sampah. Jadi sampah itu harus diantisipasi. Bagaikan orang sakit, jangan dirawat tetapi harus diberikan pengobatan terlebih dahulu sehingga sampah tidak berserakan. Nah, sehingga tujuan dari penelitian itu atau apa yang berkaitan dengan profil tadi, di situ saya sengaja memasukkan sampah itu karena dampaknya juga bisa untuk orang lain, dampak buruknya bisa berdampak pada orang lain dan lingkungan hidup. Karena mencintai lingkungan itu adalah bagian dari iman. Saya kira itu Pak Prof. Ya, di kesimpulannya, walaupun sudah menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, tapi tetap harus belajar dan belajar. Karena Abdul Muthalib ingat di akhir PPJ itu ya serta itu harus mempunyai kemampuan di dalam memahami 10 modul sebelumnya ditambah dengan di LK 1 sampai LK 11 di perangkat pembelajar. Dan alhamdulillah tadi sudah banyak pertanyaan dan jawabannya sudah disampaikan. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Pak Prof. Selamat. Insya Allah sehat, biar Amin. kuatkan iman, kuatkan segala keadaan. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. So many pieces all back together now. What's your vision?